bahagia dunia. Atau kaya raya tapi temennya dajal dan masuk neraka. Kalau aku pilih like dan subscribe biar bahagia di dunia dan masuk surga. Ada satu makan itu Pak, semestinya ada sih Pak. Kalau untuk Bapak semua pasti ada. Bentar saya carikan ya. Pasti ada lah Pak. Kan katanya semua yang dicari di sini pasti ada. Ya, ini udah dapat Pak. Bisa. Ah, udah dapat. Mana. Coba Pak, dikeluarin lagunya. Oke, coba ya. Kenapa ngajak adik lu? Terus, kemarin adik lu ikut. Biarin gitu lah. Udah biar. Bisa mau berapa orang jadinya? Ini kita pas 5 orang. Lewat mana kita? Bosan aja, bagus. Jelas main ikut mah jelas. Ya nggak cukup lah Gus, udah pas 5 orang. Orang masih gua nih, ngomong ke mak gua. Ajak aja sih, enggak adiknya jalan-jalan. Gak muat mah, orang udah pas 5 orang kok mobilnya. Lah terus siapa yang jagain adiknya kalau kamu ke laut? Banyak amat lah bawaan lo. Iya, kelas hari doang aja kok. Ayo, mampir dulu sih di minimarket depan. Apa sih isi tas OBD ini? Buka yuk, penasaran gua. Oh, baju banyak bener, mau foto apa sih dia? Kalian kerjanya apa ya? Enggak. Sekolah kaya atau sekolah miskin? Aku penasaran sama sekolah kaya. Wah, mewah banget gedung sekolah ini. Wah, lo anak baru ya? Makmuran, salam kenal ya. Jajan lo sehari berapa? 50 juta. 20 ribu. Kok orang miskin bisa masuk sekolah ini sih? Kalau gitu gue nggak jadi kenalan. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Kalian bisa tekan tombol like dan subscribe kereta Quinty nggak? Kalau bisa komen ya. Bu, saya mau beli steak satu. Nggak jual Indomie, adanya steak. Ya udah steak satu bu. Oke, jadi 1 juta ya. 1 juta. Nggak jadi deh bu. Mana sih? Udah saya siapin juga. Saya miskin beli makan aja nggak mampu. Anak baru ke HP lu apa? HP ku HP jadul. Kucing pemau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kucing pemau. Selamat sore, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kucing apa mau? Ini kalau boleh tahu ini punya video ya atau cuma akun support aja atau memang ada kontennya ya? Kalau boleh tahu ini kucing apa mau? Selamat sore semuanya, selamat bergabung. Saya ucapkan terima kasih semua rekan-rekan pemirsa dimanapun berada. Hari Yunis official. Assalamualaikum Bang Diku. Lama nggak muncul kakakku Rusama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hari Yunis. Maaf ini teman-teman ya, soalnya saya masih proses penyembuhan. Mbak Yunis, Laila, hai juga Laila, selamat bergabung Laila.
Iya Mbak Riunis, ini sudah berjalan 4 bulan ini saya sakit paru, TB paru. Jadi bergerak sedikit saja langsung sesak napas. Ini badan sudah agak mendingan ini karena termasuk sudah lumayan ya, sudah ada peningkatan terkait pengobatan ya. Jadi sudah ada peningkatan. Dulunya ini lebih kurus dari ini. Dulunya lebih. Laila, selamat bergabung ya. Teman-teman semua ya, selamat bergabung. Terima kasih sudah support, sudah hadir memberikan dukungan. Saya hanya berusaha maksimal ya, bisa hadirkan konten. Jadi ingat almarhum bapak kena paru-paru sampai tinggal tulang. Ya Mbak Rinis. Jadi ini sudah ada isi nih. Sudah ada isi. Minum susu kambing. Ditawar tinggal Kak. Kalau saya susu beruang. Kalau susu kambing kayaknya tidak ada kalau untuk daerah sini ya. Tidak ada susu kambing, jadi palingan kita beli. Saya itu selalu minum susu beruang atau kadang intinya susu ya, susu kaleng yang biasa diminum ya. Bisa beli online bubuk Kakak. Oh bubuk ya. Kalau terlalu kencang caranya bicara saja ya. Kalau terlalu kencang berbicara itu mempengaruhi sehingga sesak napas. Pakai rehat Kak. Pakai rehat Kak. Iya benar ini. Jadi ini sudah libur panjang ini. Saya anggap libur panjang luar biasa ini. Sudah 4 bulan ya. Sudah 4 bulan. Enggak tega lihat mengingat. Lihat dong. Saya berapa kali diuap juga waktu di Pelni dulu. Di Pelni waktu pulang dari Kalimantan pernah diuap di situ 1 kali karena sempat tidak sadarkan diri di atas Pelni. Udah digura belum Kak? Kalau sudah dianu, apalagi ada cairan di paru-paru yang sebelah kiri, ada cairan itu diisap, jadi kayak semacam diisap ya. Jadi di bagian sini, di bagian punggung disuntik, kemudian ada selang masuk ke dalam tubuh, terus diisap keluar itu ada cairan yang
warna merah agak hitam-hitam, warna merah agak kehitaman, itu dikeluarkan dari dalam paru-paru, cairan di dalam paru-paru itu diisap. Udah, kakak. Oh ya, siap. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak Ariunis. Makasih atas sarannya, makasih atas supportnya, makasih atas doanya. Ya, jadi kebetulan saat ini saya dapat wifi ya. Saya numpang hotspot wifi. Jadi saya sempatkan untuk menyapa-nyapa teman-teman, walaupun mungkin agak apa ya, walaupun agak kesulitan ya. Walaupun sedikit kesulitan, saya hanya berusaha membuat konten karena sudah luar biasa, sudah cukup lama ya tidak ada konten terbaru. Oke ya, jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Aku nonton. Nonton apa? Seorang mantan terpaksa memasuki Alfamart untuk membeli sebotol minuman energi. Saat ia sedang memilih merek yang diinginkan, tiba-tiba dua preman komplek masuk untuk melakukan perampokan. Semua orang di Alfamart langsung panik dan tiarap. Salah satu dari mereka, pria botak, mengancam penjaga kasir agar menyerahkan semua uangnya. Penjaga kasir pun hanya bisa pasrah dan teman si botak mengambil semua uang di meja kasir. Saat si botak berbalik, dia sangat heran dengan seorang pria yang tetap kokoh berdiri sambil memilih barang di rak dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Si botak kemudian mendekati pria tersebut dan mencoba mengintimidasinya. Pria itu pun berbalik dan mengamati yang ternyata adalah senjata mainan. Dia langsung menemukan senjata itu sambil mengarahkan ke tubuhnya. Pria itu bahkan menawarkan
solusi yang lain agar lebih menegangkan. Saat si botak lengah, pria itu langsung menghajarnya dan langsung pingsan. Teman si botak mencoba membantu, namun dengan teknik yang sudah ditempatnya ribuan kali, pria itu berhasil melumpuhkan preman tersebut. Setelah itu, dia pun mengambil minuman favoritnya di rak, lalu mengambil uang dari saku si preman kampung dan menyerahkannya ke kasir kemudian pergi dengan gagah. Seorang letakkan sebatang sabun di atas handuk, lalu dia membungkusnya erat-erat dan sekarang menjadi senjata. Ternyata semua prajurit sudah siap dan menghampiri kawannya yang sedang tidur. Kemudian mereka memukulinya karena prajurit tersebut dianggap merepotkan dan hanya menjadi beban tentara mereka. Keesokan harinya, prajurit yang selalu tersenyum itu berubah dan terlihat semakin garang. Dia sedang membersihkan senjatanya dan berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini membuat teman-teman dekatnya merasa aneh dengan kelakuannya. Namun, dalam latihan menembak, dia tampil baik di antara yang terbaik. Ia juga sangat pandai dalam memuat dan membongkar senjata. Setelah 8 bulan pelatihan, semua prajurit akhirnya akan berangkat ke medan perang. Namun malam itu, dia ditemukan sedang mengisi ulang senapannya di toilet. Dia memberitahu teman-temannya bahwa dia adalah orang paling tidak dari mereka. Lalu dia memberikan keahliannya sambil berteriak. Hal ini membangunkan tentara lainnya, dan bahkan Sersan pun datang ke tempat itu. Dia mengakhiri Sersan itu karena dia sering mengumparnya. Dia pun mengakhiri dirinya sendiri juga. Letakkan sebatang sabun di atas handuk, lalu dia Pria ini menemukan cara licik untuk selalu menang di mesin caping. Bukannya menekan tombol untuk menggerakkan caping, dia malah pakai magnet buat narik hadiah langsung ke lubang. Awalnya, magnet kecilnya hampir berhasil, tapi ternyata magnetnya terlalu lemah. Karena kesal, dia membuang magnet itu. Dan lihatlah apa yang dia lakukan selanjutnya. Tapi tunggu, mana yang akan kalian selamatkan dari King Kong? Tekan like untuk selamatkan kucing, komen hati untuk selamatkan anjing, atau tekan subscribe untuk selamatkan semuanya. Ternyata, dia mengeluarkan magnet lebih besar. Boneka-boneka itu langsung tertarik ke lubang dengan mudah. Apakah ini cara baru untuk menang? Ini Pak, buruan buruan, jangan gerak, nggak gerak, ya ya begini. Gak jelas. Jelek sekali. 2,000 years later. Halo, Mak. Kenapa di tempatmu gelap? Di sini mati lampu. Kenapa? Kamu nggak di rumah, papaku nggak ngapa-ngapain. Dia bilang dirimu jelek. Melihatmu dia merasa jijik. Oke, kasih teleponnya ke dia. Ya. Apa maksudmu? Kamu mau lawan? Gak jelas. Kamu bilang aku jelek. Melihatku kamu mau muntah. Jelek sekali. Sayang, bukannya kamu besok baru balik? Beraninya kamu. Ada sekelompok bocil yang dikasih tantangan nih guys, harus sampai ke pintu biru di seberang, tapi gak boleh menginjak lantai kotak hitam putih sama sekali. Bocil ceweknya langsung bilang gak bisa lah, dia nyerah. Giliran bocil topi hijau ini, dia lemparin tali dan jalan di atasnya sampai tuh ke seberang. Keren banget. Bocil kacamata ini sih cerdik, kan aturannya gak boleh menginjak lantai tuh. Ya udah dia menangkap aja sampai juga tuh ke seberang. Berikutnya jagoan nih guys, dia lompat-lompat dan cuma nginjak lantai yang bagian kuning aja, jadi sampai dia di seberang. Nah ini bocil yang terakhir guys, anehnya dia langsung santuy aja jalan. Semua lantai hitam putihnya dia lewatin, tapi kok tetap berhasil. Bocil lainnya pada bingung dong.